Momen menarik terjadi saat sidang lanjutan kasus perampasan nyawa Brigadir Yosua Huta Barat atau Brigadir J pada Senin 5 Desember 2022 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan PN Jakarta Selatan. Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santosa memarahi Riki Rizal Wibowo alias Bribka RR karena dituduh berbohong dan menutup-nutupi fakta saat memberikan kesaksian dalam sidang lanjutan perampasan nyawa berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 5 Desember 2022. Hakim mengatakan cerita Riki Rizal sejak meninggalkan rumah Magelang sampai di rumah Saguling tidak masuk akal. Hakim Ketua menuduh Riki sengaja menutupi fakta padahal bukti CCTV sudah jelas. "Kamu tidak sayang sama anak-anakmu?" tanya Hakim. "Sayang yang mulia," jawab Riki. "Kamu berkorban untuk nutupin ini semua?" tanya lagi Hakim. "Siap tidak yang mulia," jawab Riki. "Kamu berkorban masa depan anak-anakmu untuk nutupin ini semua. Sampai hari ini kamu masih nutupin kayak gini. Seolah-olah saya percaya dalam cerita kamu. Dari tadi saya diamkan saja cerita kamu. Saya tahu kapan kamu bohong, kapan enggak. Cerita kamu tidak masuk di akal semua. CCTV jelas, bukti CCTV jelas. Bagaimana kamu bercerita seperti itu? Tapi di sisi lain kamu ketika diperiksa di Provos bisa menceritakan detail apa yang terjadi. Itu kan tidak masuk akal," ujar Hakim. Hakim Wahyu pun meminta Riki Rizal agar mengingat kembali anak dan istrinya yang mendoakan agar ia bisa mendapat keringanan. "Tapi dengan begini, kamu mencoba mengaburkan semua peristiwa itu. Saya ingatkan kepada saudara, saya tidak butuh pengakuan saudara karena dari awal jelas kasus ini terbuka bisa sampai lanjut persidangan ini karena kesaksian Richard Eliezer, bukan kesaksian dari kesaksian saudara," tegas Hakim. Hakim pun memperingatkan agar Riki tidak berbohong dan mengasihani anak istrinya. Ia menegur Riki karena bercerita seolah-olah tidak tahu Yosua akan ditembak, padahal dari awal Riki sudah mengetahui skenario seperti itu. Saudara ini hanya bersaksi untuk mereka berdua, tapi seolah-olah saudara ingin saudara tidak terlibat. Seolah-olah saudara tidak tahu apa-apa. Kalau saudara ngomong kayak gitu, seharusnya dari awal saudara mengaku ini loh faktanya seperti ini. Tapi kan saudara ikut membuat skenario ini, benar tidak? Tanya Hakim. "Siap, jadi saya sampaikan yang mulia untuk skenario disampaikan Bapak Ferdi Sambo juga di Provos yang mulia," kata Riki. "Maksudmu?" tanya Hakim lagi. "Untuk skenario itu, jadi setelah peristiwa penembakan, saya kembali lagi ke Duren 3 yang mulia. Setelah itu saya lihat ada beberapa anggota di situ. Bapak menyampaikan bahwa ada tembakan-tembakan ajudan saya," ujar Riki. Riki mengaku Ferdi Sambo tidak menyampaikan skenarionya pada saat itu. Ia mengaku Ferdi Sambo hanya menyampaikan ada tembak-menembak antar ajudannya. Ketika itu Ferdi Sambo menjelaskan kepada ex-Kanit 1 Subdit 3 Ditiptum Bareskrim Polri Ajun, Komisaris Besar Polisi Ari Cahya bahwa ada adu tembakan di antara ajudan. Nah pemirsa setia Hot News, demikianlah tadi berita yang dapat kami rangkum. Bagaimana menurut Anda sekalian? Silahkan tinggalkan komentar Anda di bawah ini ya. Saya pribadi pamit undur diri dan sampai jumpa di next video selanjutnya. Terima kasih.